Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alimil ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, dan teristimewa seluruh kepada para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, atas kesempatan Allah berikan kepada kita dibangunkan dari kematian sesaat kita. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya syakur, Allah yang satu namanya adalah bersyukur, syakur. Kita hambanya, pastinya, silakan Pak Haji, pastinya harus patut bersyukur kita kepada Allah karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya doa bangun tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Yang teristimewa juga kita diberikan kesempatan untuk dimudahkan langkah kita untuk berjamaah melaksanakan sholat subuh. Tidak mudah untuk bangun, apalagi yang terbiasa qiyamul lail. Tidak mudah, semuanya butuh perjuangan dan semuanya butuh terus menerus melakukan. Bagi yang sudah terbiasa akan sangat ringan dan mudah, tapi bagi yang belum terbiasa sangatlah berat. Maka bagi yang sudah terbiasa jam 2 bangun, bagi yang sudah terbiasa bahkan dari jam 1 sudah bangun, bagi yang sudah terbiasa di akhir sepertiga malam, jam 3, setengah 4 dia bangun, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, orang yang melaksanakan qiyamul lail, maka insyaallah Allah akan menempatkan maqamam mahmudah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala macam nikmat. Yang paling besar adalah nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah, tentunya dengan kenikmatan itu kita bisa diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan majlis ilmu.
Salawat bertangkaikan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah bersolawat kita kepadanya. Selain tentunya kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling kita bisa lakukan dimanapun kita berada adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang juga terbiasa dawam solawat, sangat mudah bersolawat. Jangan pun hanya 1, 2, ya 100 pun boleh jadi, karena sudah terbiasa sangat mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sangat mudah. Tapi bagi yang belum terbiasa 2, 5, 10 angka-angka itu sangat berat juga, bahkan lupa, ya. Padahal kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dengan wasilah kita membaca salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kesempatan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk jemaah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mohon izin Ustaz Imam, Ustaz Hasan, kan Bagus, juga para ustaz. Mohon izin ini sebagai pengingat buat saya sebetulnya, ya. Jadi insyaallah akan membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab Nasuhil Ibad, ya. Sebetulnya kalau baca itu, ya Allah, buat sebetulnya nasihat saja buat saya lah, itu ya. Pelajaran buat saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing, ya kan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan petunjuk agar senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya para ulama, karya Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya untuk senantiasa kita terus belajar dan belajar insyaallah sampai dengan akhir hayat kita. Dimanapun kita berada, insyaallah kita terus belajar, mengembangkan dan juga terus belajar agar tambah iman kita kepada Allah, agar tambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam maqalah yang ke-26 ini adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku itu satu zaman, yuhibbunal khamsa, dia akan mencintai 5 perkara. Dia mencintai 5 perkara, wa yansaunal khamsa, dan juga meninggalkan atau lupa kepada 5 perkara, ya. Sebelum waktu beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah juga sama, di pertengahan kitab ini juga sama, waktu itu pernah juga disampaikan. Ini di ujung kitab ini semuanya membahas tentang 5 perkara gitu. Kadang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Rasulullah,
juga ada ucapan dari Abu Bakar 5 perkara, ucapan dari Umar bin Khattab 5 perkara, dan ini juga adalah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bakal datang atau akan datang satu umatku nanti, satu zaman mereka akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara itu, ya. Mungkin boleh jadi sudah sampai di kita itu, ya. Sudah sampailah kepada kita itu nasihat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berada di akhir zaman, kita berada di penghujung zaman ini, karena satu perkara atau Rasulullah pernah menyampaikan itu bahwa umat atau umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan lebih dari 1500 tahun, gitu ya. Dan kita sudah ada di penghujung, karena sekarang udah 1446, ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu umatku dia mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Apa itu? Yuhibbu nad-dunya wa yansawna al-akhirah. Yang pertama yaitu cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Ini saya banget ini, ya. Jadi nasihat, ya Allah Rabbi, kita cinta kepada dunia, kita melupakan akhirat. Kita terlalu cinta kepada dunia, sampai-sampai berangkat kita gelap, pulang kita gelap, ya. Yang nyangkulnya jauh di Jakarta sana luar biasa. Mereka berangkat ba'da subuh udah prang, ya kan? Gak usah jauh-jauh, sampai gerbang saja itu luar biasa macet itu. Kalau sudah di pertigaan Bomang itu, kalau sudah jam 6 jam 7, oh luar biasa. Ada yang dari Jakarta ke sini, ya kan, Madani Hasan, ada yang ke Marsudiri ini, ada yang wah luar biasa. Kadang saya bersyukur, ya Allah terima kasih, ya saya nggak jauh-jauh dari rumah, cuma 3 menit set. Kalau Pak Jalu harus naik kereta dulu, Pak Jalu, ya kan, harus jauh, luar biasa. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih, ya kan. Nggak usah jauh-jauh gitu, tapi luar biasa perjuangan, ya, luar biasa perjuangan. Para orang tua yang berangkat dia gelap, pulang juga gelap. Dan mudah-mudahan walaupun kita tadi berangkat gelap, balik juga gelap atau pulang gelap, kita tidak cinta, ya, melaksanakan kewajiban kita untuk menghidupi atau menafkahi anak istri kita. Tapi kan memang ada juga gitu, ya, mereka berangkat gelap pulang gelap tapi lupa akhirat, gitu, ya. Sholat dia tinggalin, zikir apa lagi, padahal suatu hari nanti yang pertama dihisab itu adalah sholatnya. Tapi sholat dia tinggalin, boro-boro yang sunnah, yang wajib. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita berangkat gelap, tapi insya Allah waktunya sholat kita sholat. Bahkan yang terbiasa di awal waktu, wah tar dulu sholat dulu. Yang terbiasa di awal waktu sholat, tar dulu pekerjaan nanti, ya. Nah itu berarti insya Allah dia masih ingat kepada kehidupan akhiratnya, ya. Tapi sebagian mungkin di antara kita, dia mencintai dunia, pontang-panting dia kumpulkan, 1 rupiah 2 rupiah dia kumpulkan, seolah itu akan menyelamatkannya dia. Tapi ternyata dia lupa tentang kehidupan akhirat. Dia lupa berzikir kepada Allah. Dia banyak hartanya, tapi hatinya kering. Dia banyak hartanya, tapi gelisah. Innal insana khuliqa halu'a. Dia gelisah, dia mengeluh, padahal yang dicari sudah dapat, ya. Padahal yang dicari sudah dapat. ATM-nya banyak isinya, mobilnya bagus, ya kan, rumahnya megah, udah, tapi kadang hatinya kering kerontang. Nah boleh jadi tadi dia hanya cinta kepada dunia tapi lupa akan kehidupan akhirat, ya. Dan mudah-mudahan kita, walaupun kita ada di dunia ini, kita mencari dunia untuk kehidupan dunia,
dan juga nanti bekal menuju akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Bagi orang yang beriman, dunia itu tempat menanam kebaikan. Dia dapat, alhamdulillah, ada sedikit rizki, dia sedekahkan, dia bagi orang tuanya, dia bagi istrinya, dia bagi ke masjid, dia bagi anak-anak yatim. Wah, ada memang rizkinya, tapi senantiasa berbagi. Itu kebahagiaannya luar biasa. Ada hartanya, tapi dibagikan juga kepada yang lain. Hidup dia, makan dia, setiap kali makan kita sesuap, ya Pak Sukar ya. Nggak satu piring kita makan, ya kan? Satu suap. Tidak banyak-banyak, tapi mudah-mudahan tadi kita cari dunia karena kita sedang ada di hidupan di dunia, tapi jangan lupa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, nanti kita petiknya di akhirat. Boleh jadi tadi amal yang sudah kita lakukan, sodakoh yang sudah banyak, sholat kita insya Allah tidak tinggal, sholawat kita, zikir kita, mudah-mudahan itu yang menghantarkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena boleh jadi ibadah kita tadi, ya kita memang ibadah, mungkin kita belum khusyuk, tapi nggak apa-apa, belajar terus, sholat terus, lama-lama nanti insya Allah adalah masanya di mana rasa kekhusyuan itu. Makanya setiap guru-guru kita ngajarin tentang fikih itu, kita harus paham bacaan sholat kita, gitu ya. Sedikit-sedikit ada rasa nanti, ya. Apa yang kita baca, kita paham. Fatihah kita tahu maknanya, sujud kita tahu maknanya. Insya Allah itu akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mudah-mudahan belajar khusyuk nanti sholat, ya, karena kita paham bacaan sholat. Jadi yuhibbud dunya, mereka mencintai dunia, wayan saunal akhirah, mereka lupa akan kehidupan akhirat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang yang pertama itu berarti tadi dia cinta kepada dunia dan juga melupakan akhirat, karena tadi seolah-olah dunia itu kita akan hidup selamanya. Padahal kalau kata satu keterangan itu bahwa dunia itu seperti kita singgah sebentar di sebuah pohon. Perjalanan yang amat sangat panjang, kita berhenti dulu sejenak di bawah pohon, setelah itu kita lanjutkan perjalanan lagi menuju tempat tujuan kita, yaitu akhirat. Makanya mudah-mudahan tadi kita bekerja, kita mencari nafkah buat keluarga kita, insya Allah bukan semata-mata cinta kepada dunia, tapi mudah-mudahan itu semua jalan untuk menuju akhirat. Tapi sebagian dari kita, mungkin saudara-saudara kita, dia lupa akan kehidupan akhirat. Dia cinta kepada dunia, lupa kehidupan akhirat. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wa yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Mohon izin. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Dia cinta kepada kehidupan, ya, dia cinta kepada kehidupan, wa yansaunal maut, dia lupa akan datang satu masa raganya terpisah dari ruhnya, yaitu yang namanya mati, ya, yang namanya maut. Seolah-olah hidup dia akan selamanya, dia hidup di dunia ini bakal terus menerus, padahal nanti akan datang satu masa di mana ruhnya akan dicabut dari jasadnya. Boleh jadi nih saya nih, ya Allah, ya, iya kan, hidupnya kayaknya enak banget ya, tapi lupa kematian. Makanya setiap kali ada yang meninggal kita takziah, kita tahlil. Kemarin Ibu Haja Sari meninggal, itu menjadi pelajaran buat kita. Sama kita juga akan menunggu giliran, ya. Biasanya yang sudah-sudah tuh opung nih Pak Haji, Pak Onde nih, biasanya yang sudah-sudah yang tua duluan, ya kan? Yang muda belakangan, gitu. Biasanya, ya kan? Atau dibalik dah nggak apa-apa. Yang muda belakangan, yang tua duluan. Sama aja itu ya.
Biasanya begitu. Jadi kita senang banget kayaknya hidup kita lama nih di dunia. Padahal sebetulnya Allah sudah tentukan kan? Allah sudah tentukan masa kehidupan kita di dunia ini. Ya. Sejak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa bakal datang satu masa waktunya sudah habis. Time is over. Wah, gitu kata Pak Haji, kata Pak Jalu. Jadi time is over. Sudah selesai. Ya, tidak ada lagi di mana tidak ada lagi kehidupan dunia, yang ada adalah kehidupan akhirat. Makanya sebagian dari kita, kita cinta nih ke dunia, lupa kita akan akhirat, lupa kita akan maut, ya. Kita senang banget rasanya. Seolah-olah hidup kita akan lama gitu ya di dunia. Bahkan banyak perkara-perkara apa? Maksiat. Ya, perkara maksiat. Handphone kita jadi bakal tempat maksiat, ya. Bagi yang mampu memanfaatkan, dia bakal menuntun, ya kan? Nah, bagi orang-orang yang cinta dia kepada kehidupannya, maka dia lupa akan kematiannya. Maka pantaslah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man qala fi kulli yawmin khamsan wa ishrina marratan. Ini 25 kali kalau doa ini dibaca. Ini kata Imam Nawawi menyampaikan doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti thumma mata ala firashihi a'tahu Allahu ajra syahidin. Jadi kata Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma barik li fil mauti. Kita mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam kematian kita. Gitu ya. Jadi doa ini dibaca, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Kita minta diberikan keberkahan pada saat kematian dan setelah kematian. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berkahi kematian kematian kita, wa fima ba'dal maut, dan setelah kematian. Jadi kita mohon kepada Allah diberikan keberkahan pada saat mati dan setelah kematian. Tsumma mata ala firashihi, kemudian a'tahullahu ajra syahidin. Kita minta juga kepada Allah kemudian meninggalnya di atas kasur, gitu ya, meninggalnya di atas kasur. A'tahullahu ajra syahidin, matinya dalam keadaan syahid, gitu ya. Jadi Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut thumma mata ala firashihi a'tahu Allahu ajra syahidin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan saat maut. Diberikan keberkahan saat maut itu berarti adalah kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Kita mohon kepada Allah agar meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Kita bermohon kepada Allah agar terhindar, kita berlindung kepada Allah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Gitu ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau semalam Ustaz Hasan menyampaikan, kalau kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah mukhlishon dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan saat sakaratul mautnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Luar biasa. Kan itu tidak mudah, ya. Itu perlu dilatih. Ya, saya juga belum tentu mampu. Ya kan? Sekarang kita dalam keadaan sehat bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekencang apapun kita bisa, atau mau dipelan-pelanin kita juga bisa. Ya. Apakah sakaratul maut kita mampu? Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan satu perkara yang mudah. Makanya kata Allah, man qala la ilaha illallah mukhlishon dakhalal jannah. Itu luar biasa kalau kita mampu mengucapkan, makanya disebut dengan husnul khatimah. Ya. Orang yang mampu mengingat Allah saat sakaratul maut, karena
pada saat sakaratul maut itu semua perilaku-perilaku kita Allah tunjukkan. Yang sering nonton video-video yang muncul, ya kan? Nauzubillah, ya Allah. Makanya hari-hari kita memang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berlindung kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari-hari kita minimal ba'da maghrib, kalau mampu malam itu baru malam. Ya. Mampu malam kita sholat taubat kepada Allah, mendekatkan diri. Karena bulan yang kemarin kan atau beberapa bulan yang lalu Allah senang kalau hambanya datang minta kepada Allah, ngaku kepada Allah kita banyak dosa. Ya, makanya hari-hari kita kalau bisa sholat tobat kita, banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kita kepada Allah karena banyak tadi ya, banyak dosa yang kita lakukan tadi. Karena tadi apa, seolah-olah hidup kita itu akan lama ya, padahal kematian boleh jadi sudah dekat. Tapi kita mohon kepada Allah agar kematian yang ada dalam diri kita dan sudah tentukan ya, saat perhitungan kita, saat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Luqman kamu bakal meninggal bulan sekian, jam sekian, sudah ditentukan ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia siapapun, bahkan fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, begitu kata Allah ya. Jadi kalau kita sudah datang satu kematian, walaupun kita berada dalam benteng yang kokoh, bahkan lari ke lubang semut atau bersembunyi di lubang semut pun, pada saat kematian itu datang pasti bakal datang kepada kita gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Rasulullah menyampaikan bahwa banyak di antara kita yaitu wa yuhibbunal haya wa yansaunal maut. Kita senang dengan kehidupan dunia ini, wa yansaunal maut, kita lupa akan kehidupan kematian. Ya, karena nanti panjang perjalanan kita. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mulai hari ini, mulai detik ini kita perbaiki diri kita. Ya, kita perbaiki, tidak ada Allah tutup, ya Allah ya Ghafar, Allah ya Ghafur, Allah maha penerima taubat. Datang kita kepada Allah. Kalau kita mah kalau salah pada seseorang boleh jadi susah kita maafin, tapi kalau Allah maha pemaaf ya, Allah maha pemaaf. Jadi datanglah kita kepada Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pada salat kita senantiasa berdoa, Allahumma ighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kita mohon kepada Allah agar dosa orang tua kita diampuni, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah doa ini tadi Imam Nawawi melalui dari Aisyah, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Kalau kita mah sering baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu doa yang sering kita baca, tiap hari kita baca ya. Doa selamat namanya kalau di kampung saya itu, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini insyaallah sudah hafal kita doanya ya. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah berkahi kematian kita dan sesudah kematian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Yang keduanya adalah yuhibbunal haya wa yansaunal maut. Dan yang ketiganya adalah wa yuhibbunal qusura wa yansaunal qubur. Cinta kita kepada rumah gedong ya. Jadi rumah megah. Kalau di sini adalah wahia khabiratun muhsanatun bil hitai. Jadi pagarnya ditinggi-tinggiin ya. Jadi cinta kita kepada rumah kita lah bahasanya gitu ya. Kita senang sama tempat tinggal kita, rumah kita bagus-bagusin ya kan, tapi kita lupa tentang kubur ya. Rumahnya bagus, megah, luar biasa, tingkatnya bukan lagi tingkat 1, tingkat 4
Oh ya kan, luar biasa, bagus banget ya. Tapi dia lupa kepada kubur, bahwa nanti panjangnya 2 meter, ada ketepnya situ, kita dimasukin ke situ. Yang mewah, yang megah, rumahnya tinggi pagarnya. Kalau dulu rumah yang paling tinggi pagarnya itu biasanya kalau kita ke Jakarta, Lebak Bulus itu Pondok Indah tuh, wow pagarnya tinggi-tinggi, luar biasa, ya kan? Ya, makanya kalau di kampung tuh nggak ada tuh yang pagarnya tinggi-tinggi, ya, paling cuma ngalangin buat ayam doang, gitu, ya, ayam gitu supaya nggak masuk ke dalam rumah. Wah, rumahnya tinggi-tinggi, bahkan dengan tetangga nggak kenal kita, ya, dengan saudara, tetangga kanan kiri kita itu nggak kenal. Nah ini bahaya nih, gitu ya. Jadi sudah nafsi-nafsi kehidupannya sudah masing-masing. Yang ini kehidupan udah ya nggak kenal kita dengan tetangga kita, insya Allah. Kalau kita tidak, ya pagar ya kalau ngablak banget kan bahasanya gitu kurang pantas juga, kita dipagar dulu dah gitu ya, supaya nanti orang apa tuh nggak mudah masuk juga gitu. Ada orang gila ya kan, kita nggak tahu ada orang lewat gitu ya. Tapi kalau di kampung memang jarang ya yang rumahnya itu ada pagarnya. Itu di saya pun kalau pagar, oh sombong banget gitu bahasanya, gitu ya. Kalau rumahnya sudah dipagar itu sombong bahasanya, oh sombong banget, apalagi pagarnya tinggi, orang susah masuk, ya. Makanya kalau ke rumah saya itu nggak ada pagarnya kita, udah langsung pokoknya halaman sama teras itu. Kalau banjir ya udah lewat sampai rumah gitu ya. Nah kita jadi jangan sampai kita senang banget memperindah rumah kita, tapi kita lupa tentang kehidupan kubur kita nanti, gitu ya. Seneng banget kita, luar biasa kita, bagus. Ya kita belum sampai juhud sih memang, gitu ya. Belum sampai kita ke arah situ, tapi minimal kita, oh ya udah nggak bocor, ya kan, nggak kehujanan, nggak keanginan, masih alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rezeki yang lumayan lah buat memperbaiki rumah, ya kan. Tapi bukan memperindah rumah itu. Jadi rumah itu jadikan tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Boleh jadi ada saudara-saudara kita, kata Rasulullah itu ya, tadi dia memperindah rumahnya, dia lupa akan kuburannya, gitu ya. Kalau bahasa itu kalau di kampung itu ada bin gede. Nah, bin gede itu orang kaya maksudnya meninggal, senang tuh. Kalau apa tuh nahlilinnya gede gitu maksudnya. Iya. Wah, kalau ada bin gede ini senang nih kalau nahlilin kita. Makanannya banyak, bisa begitu tuh ya. Itu salah juga sebetulnya sih. Gitu ya. Jadi kita jangan sampai memperindah, memperbagus rumah kita tapi kita tidak kita lupa kepada kehidupan akhirat. Tapi kalau misalnya kita ada rezekinya dibagusin ya, maksudnya jangan sampai juga bocor, ya kan? Waktunya hujan kita kehujanan, waktunya panas kita kepanasan gitu ya. Pokoknya selagi kita masih mampu dan itu tidak sampai melupakan kubur kita, karena hanya 2 meter kali 1 meter itu yang akan kekal kita di situ, akan abadi kita di situ ya, di tanah, dari tanah kembali lagi ke tanah. Maka insya Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan oleh Allah memperbaiki ya, walaupun rumahnya serumah, tapi jangan sampai tadi kita lupa akan kehidupan akhirat ya, akan kehidupan kubur kita, karena itu yang paling luar biasa nanti, gitu ya. Yang paling luar biasa pada saat kita ingat kubur terus, mati berarti ingat kematian kan, tadi di awal juga ingat mati. Kalau ingat mati pasti ingat ke kuburan. Makanya datang kita makamin saudara-saudara kita juga sambil ngingetin kita, ya Allah, suatu hari kita pun sama akan datang ke sini, dimakamin di sini. Maka insya Allah orang yang ingat kubur, ingat mati, itu adalah orang yang cerdas, kata Nabi ya. Orang yang ingat kematian, orang yang ingat tentang kuburan, maka itu adalah orang yang cerdas, gitu ya. Bukan IQ-nya saja yang cerdas, tapi dia orang, kata Rasulullah, barang siapa yang banyak mengingat kematian, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang cerdas, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mengingat kematian. Bukan berarti kemarin karena ada yang meninggal terus kita ingat mati, setelah itu lupa lagi. Kalau kata Ustaz Tanjung kan, kita di atas kuburan ini saja kita masih lupa kita ya. Padahal menjadi pelajaran mestinya buat kita setiap ada yang meninggal, ya Allah ya. Kalau nyolatin itu, ya Allah Rabbi, saya bakal begitu ya. Setelah nyolatin, ya Allah saya bakal begitu, bakal disolatkan. Beruntung bagi orang-orang yang disolatkan, banyak yang menyolatkannya, gitu ya. Beruntung bagi orang-orang yang kalau yang menyolatkan itu membeludak
Ya banyak sekali. Kita kadang pengen tahu tuh apa amalannya dia, gitu ya. Kadang mungkin kita meninggal, tetangga pun nggak tahu. Nauzubillah, jangan sampai nanti gitu ya. Kita sudah 2-3 hari, tetangga kita nggak tahu. Kita beruntung sekarang tinggal di perumahan Telaga Kahuripan, yang orang-orang tuanya atau orang tetangga kanan kiri itu jamaahnya itu dibangun kekeluargaan luar biasa, indah banget gitu ya. Kita senang, tetangga dengan kanan kiri kita kenal. Kalau ada yang sakit pun itu langsung tahu kita, oh si ini sedang sakit, bulan ini sedang sakit, kita tahu ya. Maka bersyukur kita ada di lingkungan yang memang orang-orangnya peduli ya. Makanya tadi kalau ada orang yang meninggal lantas banyak yang menyolatkan, banyak yang datang, masya Allah, boleh jadi amalan-amalan orang ini luar biasa yang perlu kita contoh gitu ya. Dan kita belum tentu sebanyak itu, boleh jadi nyolatinnya hanya 2-3 orang saja, ya Allah ya. Karena boleh jadi doa-doa yang segitu banyaknya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yuhibbul qusur wa yansaunal qubur ya. Kita memperindah rumah kita, tapi kita lupa akan kubur kita. Yang keempat adalah wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Kita cinta kepada harta kita tapi lupa kepada hisab ya. Lupa kepada hari perhitungan. Harta kita yang banyak ya, kalau Allah cukupkan alhamdulillah, tadi kita bagi ya. Beruntung bagi yang sudah terbiasa dapat, potong deh buat zakatnya, dipotong buat orang tua yang masih ada, atau sedekah atas nama orang tua ya kan. Beruntung masih terus membiayai anak-anak yatim, duafa yang disekolahkan misalnya, atau membantu lembaga yang terus, atau membantu saudara-saudara kita di Palestina. Bersyukur kita kepada Allah. Kalau masih ingat pada saat kita dapat, kalau ada gaji kita bagi buat orang tua kita, kita bagi anak yatim kita bagi masjid, kita bagi terus, karena nanti ada kebahagiaan tadi bilang ya. Orang yang cinta kepada harta, dia wain saunal hisab, itu berbeda nanti, bukan begitu. Oh ini saya dapat, ini punya saya, itu nanti ya. Berarti dia cinta kepada hartanya itu, dia nggak mau ngebagi. Tapi bagi yang sudah terbiasa membagi, itu luar biasa ya. Makanya beruntung kalau kita, saya punya rezeki kita bagi, saya punya rezeki kita bagi. Beruntunglah orang yang seperti itu. Berarti dia tidak hanya mengumpulkan, bekerja ke sana sini, atau memang tadi ada orang-orang tertentu yang tidak memang mengandalkan pekerjaan, tidak, tapi Allah sudah kasih rezekinya ya. Allah sudah jamin sebetulnya rezeki kita, tapi kita perlu ikhtiar. Kita perlu ikhtiar. Bagi orang-orang yang sudah yakin, nggak perlu ikhtiar. Ya nggak perlu ikhtiar, udah cukup diam, karena nanti Allah sudah jamin rezekinya. Saya ingat orang tua saya itu nggak kerja ya. Bapak saya itu, saya nggak kerja, tapi anaknya hidup ya kan. Anak, bayangin 7 anak, orang tua nggak kerja ya. Kalau sekarang aja tuh orang tua saya jualan pisang, karena itu udah baru-baru kali ini, tapi sebelum itu nggak kerja. Itu waktu saya, tapi memang begitu tadi, Allah kasih saya bisa sekolah sambil, kalau dulu kuliah kan sambil jadi marbot di Masjid As-Surur ya kan. Waktu SMA saya tinggal di rumah orang tua angkat saya dibiayain sekolahnya. Caranya begitu kan, Allah kasih rezekinya. Orang tua saya nggak kerja, tapi 7 anaknya ya minimal SMA selesai gitu ya. Alhamdulillah tuh, karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita sebetulnya gitu ya. Tapi kan kita perlu ikhtiar kita dengan cara kerja ya kan. Gaji itu sebetulnya bukan rezeki, yaitu kesempatan yang tadi, ikhtiar tadi. Sebetulnya rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan risau kita dengan itu gitu ya. Yakin kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah yakin, udah jalan saja ya. Ya, bekerja bukan hanya sekedar mencari rezeki, bukan, tapi memang menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga sudah. Setelah itu niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda nanti. Ya, tadi kalau dia seperti itu, mudah dia ngasih, mudah dia berwakaf, mudah dia berinfak, mudah dia menyantuni anak yatim, itu sangat mudah ya. Karena tadi dia tidak cinta sebetulnya kehidupan dunia, menjalankan saja kehidupan dunia ya. Karena dia bakal tahu dan yakin bahwa nanti sebesar apapun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, bahkan sebesar biji jarah pun Allah hisab kita nanti. Allah hitung kita
ya, perbuatan baik Allah hisab, perbuatan buruk pun apalagi. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan harta, tapi harta kita dijadikan tempat atau dijadikan ladang untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Tadi menanam tadi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang terakhir adalah yang terakhir itu nomor 5, yang tadi nomor 4 itu atau yang keempat itu wahibunal mal wa yansaunal hisab, dan yang terakhir yaitu wahibunal khalqa wa yansaunal khaliq, ya, cinta kepada makhluk wa yansaunal khaliq, dan lupa kepada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada makhluk, ya, makhluk itu bukan berarti hanya manusia, ya, hal yang lain itu makhluk, ya, HP kita makhluk, ya kan, HP nih kita cinta kepada HP misalnya, kita cinta kepada rumah kita cinta kepada tanaman kita cinta kepada anak kita cinta kepada istri kita, yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu semua adalah Allah yang menciptakannya. Kita di dunia ini semuanya ada Allah yang menciptakan. Jadi kita tidak cinta kepada atau cinta kepada makhluk wa yansaunal khaliq, yaitu lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk walaupun misalnya kita masih melakukan cinta kita kepada makhluk, ya, mulai sedikit-sedikit dipudarin gitu ya, karena semua yang ada di alam dunia ini adalah Allah yang menciptakannya, ya kan? Karena HP kan diciptakan oleh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanaman Allah ciptakan jelas itu, ya, tumbuh dia, ya, apapun yang ada di dunia ini, harta kita, ya, rumah kita, mobil kita, semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa bahwa itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagialah hidup seperti orang parkir, ya, seperti tukang parkir, ya, banyak mobil mewah, banyak mobil berjejeran, tapi dia kalau ada orang yang ngambil, silakan, makasih, dia hanya sebatas menjaga, ya. Semua yang kita miliki hari ini adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua harta yang kita punya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa, yang pertama tadi kita tidak lupa bahkan ada kehidupan akhirat, yang keduanya bahwa nanti setelah kehidupan ini ada kematian, kita ingat bahwa nanti ada kehidupan di alam kubur nanti. Dan tadi punya harta, tapi kita ingat tentang hisabnya. Yang terakhir yaitu wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Kita bahkan ada Allah Subhanahu wa taala. Semua alam dunia seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah, hewan diciptakan oleh Allah, bahwa insyaallah kalau kita sadar itu, insyaallah kita bukan termasuk cinta kepada makhluk, lupa kepada Khalik. Maka mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak nanti kita bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita bersama berkumpul senantiasa bersama orang-orang yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang soleh, berbuat baik kita dengan sesama kita. Mudah-mudahan itu yang menghantarkan kita adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa sekiranya yang saya sampaikan. Sekali lagi ini adalah nasihat buat diri saya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing saya untuk senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.